Assalamualaikum Prof. Saya Reza dari Media Aceh Online. Mungkin ingin berdiskusi dan kami ingin meminta pendapat Prof lah sedikit tentang kondisi masyarakat, kondisi pembangunan Aceh saat ini. Dimana kan Aceh, perdamaian Aceh saat ini sudah berjalan 15 tahun, dan selama 15 tahun itu setelah perdamaian pembangunan mulai dilakukan, dimana sebelumnya Aceh porak-poranda setelah konflik yang berkepanjangan 30 tahun lagi. Belum lagi diperparah dengan Aceh juga pernah dilanda musibah gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 silam, di mana itu juga meluluhlantakkan Aceh. Namun selama 15 tahun pembangunan Aceh ini, khususnya setelah Aceh mendapat kucuran dana otonomi khusus ini, Prof, banyak pihak-pihak menilai pembangunannya belum maksimal atau di mana belum dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara maksimal. Hal itu terlihat atau terbukti dengan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Terkait hal itu, maka kami ingin meminta pandangan atau pendapat Prof. Bagaimana Prof melihat Aceh setelah 15 tahun damai ini, dan bagaimana kondisi pemerintahan, pembangunan, dan kondisi masyarakat Aceh saat ini, Prof? Baik, terima kasih Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang Aceh, ada beberapa faktor yang tidak boleh luput dari atensi kita bersama, bahwa banyak titik sudut pandang yang bisa kita gali, sekaligus pemberian solusi terhadap problema yang ditemukan dalam berbagai titik pandang tersebut. Misalnya dalam konteks terkini itu, siapapun yang melihat Aceh adalah harapan yang sesungguhnya Aceh damai. Konotasi ini bahwa ada rentetan event atau peristiwa yang membuat gangguan sosial, gangguan politik, gangguan ekonomi. Saya melihatnya Aceh damai itu adalah bagaimana mengembalikan sistem sosial atau peranata sosial, bagaimana sistem ekonomi, bagaimana sistem kebudayaan Aceh itu berada pada tataran yang sesuai. Itu yang saya amati sebenarnya. Meskipun ya, sesuai dengan pertanyaan Reza tadi bahwa terkait dengan 15 tahun Aceh dalam masa damai, saya pikir untuk membangun Aceh seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, sama ada mereka yang berjuang untuk mempertegas posisi Aceh, dan atau pemerintah pusat yang punya kewenangan sekaligus kewajiban bagaimana menata Aceh lebih baik. Demikian juga dunia internasional yang pernah punya perhatian terhadap Aceh. Misalnya ketika ekor tsunami, kita nggak bisa lepaskan dengan ekor tsunami. Bagaimana air bantuan-bantuan asing dan internasional ke Aceh melalui pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia misalnya. Artinya apa? Aceh itu menjadi titik sorotan. Oleh karenanya adalah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah Aceh untuk memajukan Aceh. Dan saya berpikir bahwa tugas ini tidak bisa diemban hanya pemerintahan ansih, tetapi harus menyertakan partisipatori dari semua elemen keacehan. Siapapun Anda yang ada di Aceh harus turut serta membangun Aceh. Paling tidak mengacaukan suasana yang memang selama ini akan dirintis ya untuk Aceh itu lebih baik. Nah, bicara seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa hal, maka Aceh ini harus dilihat kalau dari segi historisitas. Aceh itu punya sejarah peradaban yang cukup. Kalau dari segi pergolakan, Aceh juga punya cerita tersendiri tentang pergolakan. Sama ada pergolakan kolonial maupun pergolakan internal. Yang hari ini kita sudah damai, sudah kumpul damai. Oleh karenanya saya pikir bagaimana kebijakan ataupun mainstream pemerintahan untuk membuat Aceh ini kalaupun tidak terdepan bisa setara dengan provinsi lain, misalnya dalam bidang peradabannya, dalam bidang pendidikannya, dalam bidang ekonomi apalagi.
seperti tentang statistika angka kemiskinan. Aceh ini kan termasuk provinsi termiskin dalam statistika nasional. Oleh karena itu perlu ada tata kelola baru bagaimana Aceh ini berdaya guna ya mungkin kita harus menyikapi beberapa komponen tertentu ya bagaimana supaya angka kemiskinan itu bisa ditekan jadi kesejahteraan itu bisa merata. Tentu Aceh punya pakar ekonomi, para akademisi, para ulama dan ilmuwan. Saya pikir sesuai dengan kapasitas ilmunya ini, mari bersama. Jadi kita jangan hanya terjebak dengan slogan bahwa tata kelola sebuah negara itu akan baik apabila ada dua komponen besar yaitu ulama dan umara bersatu. Kita jangan hanya memaknai slogan itu, tapi mari benar-benar ulama, intelektual, akademisi dalam berbagai bidang ilmu dengan umara. Umara di sana ada pemerintahannya, ada pihak militernya, ada pihak kepolisiannya, ada pihak penegakan hukumnya, ada gurunya, ada ulama. Semuanya ini harus satu persatu sesuai dengan proporsionalitas daripada mereka. Saya pikir itu yang penting. Bagaimana membangun kesadaran bersama. Kalau kesadaran ini belum, saya sulit kita bisa menuju kepada titik sentra poin yang kita inginkan Aceh itu di mana. Makanya selaku warga Aceh sekaligus selaku akademisi dari Winaran ini berharap sebenarnya ketika kalau mau starting pointnya itu damai yaitu dengan adanya MOU Helsinki, kemudian diturunkannya undang-undang pemerintahan Aceh tahun 2006 ya 2006 saya lupa tahunnya ya. Undang-undang itu menjadi kalau boleh dikatakan menjadi buku suci ya, dalam tata kelola pemerintahan. Ini yang perlu tidak terlepas dari sana. Jadi semua kita masing-masing memberikan masukan, masing-masing memberikan pikiran-pikiran. Nah, bila mana di sana sini masih ada hambatan-hambatan, ya tentu pasti, karena tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan kita itu adalah di mana ada kekurangan itu, tetapi kehebatan kita sekaligus memperbaiki kekurangan itu menuju pada kesempurnaan. Orang bijak ya bicara seperti itu. Oleh karenanya, untuk menurunkan angka kemiskinan dari perspektif agama bagaimana? Jangan-jangan warga kita menganut teologi yang tidak mensupport agar mereka bangkit dari keterpurukan, pasrah kepada takdir, hanya alah saya ini apalah sudah seperti ini, tidak ada etos kerja. Jadi dalam sisi ini ya, para ulama harus mempush dari perspektif agama. Bagaimana anjuran agama untuk mengisi kehidupan ini? Bahwa kita tidak boleh pasrah dengan keadaan, tapi harus ada ikhtiar. Ada ikhtiar, ada doa. Jadi enggak bisa hanya menunggu. Pemerintah dalam satu sisi dalam berbagai hal itu kan menstimulus, memberikan stimulus bagaimana supaya kita ini lebih giat gitu. Nah demikian juga ketika sudah ada program misalnya pengentasan kemiskinan ya, semua elemen ini harus menyatu. Saya melihatnya ya seperti itu. Oleh karena kalau masih berpartisipatori masing-masing dengan pikiran kita yang tidak ada titik temunya, jangan berharap ini akan ada sebuah perubahan yang sangat mendasar. Bagi saya, perubahan yang mendasar itu adalah beragam pemikiran itu ada titik temunya. Aceh ini mau dikemanakan? Nah, kalaulah dulu 2004 tsunami, 2005 ada penandatanganan, sejak itu starting pointnya. Aceh dikenal dengan negeri syariat misalnya. Kenapa tidak merujuk kepada bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu tampil dalam mengelola keislaman yang beliau bawa, Islam sebagai rahmatan bagi orang lain. Kita tahu bahwa ada dua fase penting Rasul dalam pola kehidupan beliau. Yang pertama, beliau berada di Makkatul Mukarramah, itu 13 tahun. Kemudian yang kedua ada di Madinatul Munawwarah, di Madinah, itu 10 tahun. Jadi 23 tahun Rasulullah
ya setelah umur 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul, beliau Prophet Amerika, jadi 23 tahun. Kenapa nggak kita menyemangati sistem ini? Ya. Apa yang dikembangkan ketika masa 13 tahun? Yang dikembangkan yang pertama adalah fondasi keislaman, itu akidah. Akidah. Nah sekarang bukan masalah akidah lagi. Kita kan sudah berislam, sudah punya akidah yang benar. Dalam tata kelola ini adalah apa yang harus kita tanamkan, yaitu prinsip. Akidah itu prinsip dalam berislam. Tetapi prinsip dalam mengatur Aceh dan Bebek ini apa? Nah, ini yang kita harus kembangkan. Saya berharap dan kita semua berharap sebenarnya 15 tahun ini, artinya sejak pemerintahan Pak Irwandi, kemudian Pak Zaini Abdullah, kemudian Pak Irwandi dan dilanjutkan sekarang Nova Ariansa, itu kan kalau mau kita petakan sudah 15 tahun ya Pak. Sekarang berjalan. Seharusnya dalam kurun waktu ini sudah selesai perspektif warga Aceh atau siapapun yang bertugas di Aceh sudah selesai perspektif. Aceh ini dimuanakan. Nah, memasuki fase kedua di Madinatul Munawwarah, saya bertafsirkan seperti itu. Baru Rasul itu berinteraksi sosial, ya, melakukan moderasi, melakukan pengembangan wilayah, tata kelola kemasyarakatan, peradaban. Itu seperti itu. Kalau orang Aceh atau siapapun yang bertugas di Aceh sudah sapukeun atau sabuh pakat dalam istilah keacehan, sudah tersudur, ya tinggal what naik mau diapakan. Karena sudah sepakat. Misalnya Aceh itu ke depan kita membayangkan memiliki transportasi yang memadai misalnya, yang sangat dalam level nasional maupun internasional misalnya. Nah, ketika ada bangunan ini kita harus sepakat mendukung itu. Jangan ada trik dan kegiatan apapun yang menghambat pembangunan itu. Nah, kita ingin bahwa Aceh itu ingin melahirkan kembali kejayaan masa lampau, bahwa Aceh sumber ulama, Aceh ada sumber intelektual. Maka perbanyaklah generasi Aceh itu untuk masuk pendidikan, sama ada dalam pengajian, sama ada di internal kita, sama ada ke luar negeri. Negara dalam hal pemerintah Aceh mengirim mereka. Tentu ketika sudah ada kebijakan pemberian beasiswa, ini jangan main-main dengan ini. Bagaimana supaya generasi ini bisa belajar dengan baik, sama ada dalam negeri maupun luar negeri. Kita bisa petakan itu ya. Misalnya ketika 10 atau 15 tahun akan datang, kita mengirim ada 500 orang generasi muda Aceh. Bayangin dalam berbagai disiplin ilmu mereka pulang, nggak ada ikatan-ikatannya. Ini yang harus dipetakan ketika SDM. Demikian juga kita paham bahwa Aceh itu dalam transformasi nilai-nilai agamanya punya perspektif yang sangat beragam dan berbeda. Misalnya apa ya? Bagaimana sikap Islam transformatif yang ada di Aceh. Ketika mereka merayakan Maulid Nabi misalnya. Aceh itu kaya dengan seni, Aceh itu kaya dengan trik-trik dakwah, Aceh itu kaya dengan budaya-budaya. Ada beberapa etnisitas, ada 9 etnisitas. Masing-masing etnis ini punya keragaman. Kenapa tidak ini dijadikan sebuah potensi? Demikian juga dalam kebijakan pembangunan kita berharap tidak ada diskriminasi terhadap etnisitas. Siapa yang memang punya kapasitas, etnis apapun dia, ya berikanlah peluang untuk mereka. Seperti Islam itu hadir. Bila Rabah itu hitam loh, gelap, bukan orang Quraisy, tapi karena ada potensinya, ayo silakan gitu. Banyak model-model seperti itu ya. Maksud saya adalah mari kita tata sumber daya manusia ini memang kapasitasnya, orientasinya. Bukan karena ada keterkaitan dengan saya, keterkaitan dengan Anda, atau keterkaitan dengan siapapun itu. Kalau dengan cara ini membangun, itu akan intrik-intrik sosial itu akan turun. Satu seperti itu. Dan bisa kita buktikan itu. Karena Aceh ini kalau diisi oleh potensi-potensi sumber daya manusia yang ada, dan saya melihat banyak itu putra-putri terbaik Aceh yang berada di luar negeri, sama ada di Eropa, di Amerika, di Australia, sebenarnya bagus-bagus. Ada yang ikut sekolah, kuliah juga bagus-bagus. Ada yang juga di Mesir atau di Yaman, di mana bagus. Tinggal lagi bagaimana ini kita lihat sebagai sebuah potensi besar. Ini dari sisi pemberdayaan manusia. Kembali kepada peradaban tadi, kalau manusia ini nggak ditata
sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi yang terkini, supaya putra putri Aceh itu bisa similaritas ya, bisa menyeimbangi dengan kemajuan potensi sumber daya manusia di provinsi lain, nasional bahkan internasional. Ini sebenarnya yang kita harapkan. Nah, bila mana ada cara tentang dunia pendidikan, secara statistika nasional kita pendidikan kita mutunya rendah, kualitasnya rendah. Saya mengamati setiap tahun kita bicara itu. Pada event dan waktu tertentu, setiap tahun kita bicara itu bahwa ada mutu yang rendah. Tapi bahwa apa yang kita eksekusi untuk mengatasi itu, kenapa tidak nampak? Jadi jangan setelah muncul persoalan, nggak ada solusi yang muncul. Ketika persoalan muncul ke publik, harus ada solusi yang juga muncul ke publik. Mana tahu warga kita kan masih malu-malu ini ya, nggak mau memberikan masukan-masukan, tidak proaktif, seolah-olah hanya itu kan bukan urusan saya, urusan mereka. Tidak seperti itu Bung Aceh. Jadi pemerintah itu sebenarnya fasilitator dan punya kewenangan dan tanggung jawab. Tetapi kalau tidak disertai dengan partisipatori warga, ya sama aja. Karena yang mau dibangun ini mereka yang ada di pemerintahan, mereka yang ada di kampus, ya mereka yang ada di mana posisinya, itu harus menyatu. Jadi ulama dan umara itu harus kuat. Nah, soal jika ada masukan, kritikan dari pemuda, masyarakat segala macam, tapi tidak diakomodir dari pemerintah, yang mungkin ini membuat masyarakat itu pesimis, bro. Mungkin tidak proaktif. Sebenarnya yang saya amati belum signifikan ya. Bagaimana dialog antara warga dengan pihak pemerintah untuk melihat suatu masalah. Jadi ini harus ada desain baru bagaimana mendekatkan warga tidak hanya menjadi objek, tapi kadang-kala objek sekaligus subjek. Jadi ini yang harus ada paradigma filosofis yang penting kita butuhkan. Nah, negara dalam hal ini pemerintah, mereka hadirkan karena adanya warga. Jadi itu suatu mata rantai yang tidak boleh berdiri sendiri. Sama halnya di kampus, dosen dengan mahasiswa. Sehebat apapun dosen, kalau nggak ada mahasiswa, nggak masuk. Mahasiswa juga sudah siap kalau dosen tidak ada. Jadi itu dua sisi yang tidak boleh dilakukan. Jadi pemerintah tidak boleh berjalan sendiri. Tidak boleh. Partisipatori warga itu akan lebih baik. Dimanapun. Kalau kita buka sejarah, ya bagaimana sejarah dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, atau katakanlah yang modern ya, bagaimana revolusi industri di Perancis, bagaimana Amerika, bagaimana Rusia, bagaimana Jepang ketika 45 berburuk tapi bisa bangkit. Itu kan ada partisipasi. Kembali kepada tadi, saya melihat bahwa pengembangan sumber daya manusia ini tidak boleh dijadikan trik-trik kepentingan tertentu, tapi ini pengembangan sumber daya manusia untuk kepentingan Aceh secara keseluruhan dan sekaligus untuk kepentingan nasional. Saya pikir orang-orang Aceh 10, 15, 20 tahun akan datang, apalagi di era tahun emas ya. Tahun emas kita ini kompetitifnya akan tinggi. Kalau pemerintah Aceh dari sekarang tidak menyiapkan generasi yang terbaik, menepis semua tantangan generasi, sama ada itu filterisasi budaya luar, sama ada itu penyakit narkoba dan sebagainya, sehingga generasi ini down, itu sulit kita akan berkompetisi secara nasional. Karena menuju Indonesia emas di usia 100 tahun, itu kan usia pemuda yang 25 atau 40 yang akan memimpin negeri ini. Kalau nggak disiapkan dari sekarang ya nanti akan terjadi kecemburuan sosial baru, saya pikir. Soal tadi Prof, bersatunya masyarakat Aceh atau bersatunya seluruh elemen di Aceh dalam hal misi pembangunan di Aceh itu mungkin harapan dari semua pihak. Tapi untuk menyatukan semua elemen ini kan tidak mudah Prof, apalagi semua elemen memiliki latar belakang masing-masing, apalagi khususnya partai politik. Pandangan dari Prof atau penilaian Prof, bagaimana cara menyatukan elemen-elemen ini di Aceh atau bagaimana mengawalinya?
Saya pikir harus ada gerakan yang bersahaja dari pemerintah bahwa yang pertama harus membangun kesadaran dulu bahwa pemerintah itu ada karena ada warga yang dilola. Jadi untuk apa sebenarnya pemerintah itu hadir? Ya tentu untuk memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi warga. Nah, itu tugas pemerintah lah dengan memanfaatkan tanda petik ya semua elemen, apa ada ulama, apa ada intelektual, apa ada praktisi, para ahli dalam bidangnya, itu diajak bersatu memberikan kontribusi. Bukan untuk mencampuri teknis pemerintahan, tidak. Tetapi kalau apa namanya, misalnya ya, kalau istilah saya itu hari-hari ngopi teman-teman, kebijakan itu harus berbasis riset. Jadi semua kebijakan itu muncul, jangan muncul di tengah jalan ya. Lagi kita berpikir, oh kita mau ini, jangan. Mengelola negeri ini, mengelola potensi negeri ini yang sangat-sangat luar biasa, harus berbasiskan riset. Kita mau kemana kan misalnya? Misalnya kita ingin Banda Aceh menjadi kota smart city ya, misalkan. Apa komponen-komponennya? Kita riset dulu, yang mana yang perlu kita apakan. Misalnya kita mau bangun sarana highway dari Belang Bintang ke Ulile misalnya, tapi warganya belum responsibel terhadap suasana ini. Itu makanya berdasarkan temuan ini pemerintah harus memberi kesadaran warga dulu. Jadi itu jangan nanti setelah dibangun ada yang merusak, ada yang apa. Tapi saya pikir tidaklah, warga sekarang ya kesadarannya sudah tinggi. Contoh yang sederhana ya, di jalan-jalan di mana-mana kan sudah bagus. Misalnya di pegunungan jalan, kalau ke Aceh Barat, di Turute atau di Aceh Timur, di mana-mana ada rambu-rambu jalan-jalan. Tetapi kenapa rambu-rambu jalan-jalan itu bisa hilang? Kalau yang di hutan sana, pas itu di rambu-rambu itu kita lihat kadang-kadang monyet bertengger di situ. Kita berpikir, oh monyet ini yang melepaskan baut-baut daripada rambu jalan itu. Tapi kita menolak, nggak mungkin monyet bisa melepaskan itu. Berarti monyet aja tidak ada, berarti ada orang yang lebih hebat dari monyet. Kan kalau ini kan terlalu kasar. Artinya apa? Karakter memelihara itu. Taman atau kebersihan, sampah tidak dibuang pada tempatnya. Malahan kalau perspektif kita masih berpikiran bahwa kita buang sampah, nanti ada petugas sampah yang akan mengambil, itu ada sesuatu yang tidak bersih dalam pikiran kita. Coba lihat di jalan-jalan protokol misalnya, ada mobil yang high class tapi masih juga membuang sampah di jalanan. Itu saya pikir ada hal yang harus kita bersihkan sebenarnya. Pola pikir, pola hidup, pola apa. Jangan kalau sudah ada tukang sampah kita membuang sampah sembarangan. Jadi banyak hal yang perlu kita update sebenarnya. Nah, kembali kepada tadi, saya lebih melihat bagaimana ya sumber daya ini yang perlu kita apakan. Jadi banyak hal yang perlu kita apa. Kalau teori yang saya ingin sampaikan adalah perspektif perubahan itu adalah membangun kesadaran untuk berpartisipasi. Kalau enggak tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala aja berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Intinya adalah ampus. Jadi perubahan itu ada pada jiwa manusia, karakternya, mindsetnya, pola pikirnya. Kalau ini tidak siap, grand design sehebat apapun itu tidak akan pernah jalan. Itu yang saya maksud harus ada membangun partisipatory. Dan ini kan sudah diriset oleh banyak hal. Soal ekonomi, Prof, menyinggung soal ekonomi Aceh. Aceh kan dikenal dengan memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Tapi di sisi lain, Aceh juga memiliki dana otsus. Atau jika tidak pun menggunakan dana otsus, Aceh bisa mampu menyejahterakan masyarakatnya. Ini ada hal aneh yang dinilai orang luar, bagaimana sumber daya Aceh luar biasa, tapi masyarakatnya miskin. Ini bagaimana Prof melihat persoalan? Banyak hal yang bisa kita bidik persoalan kenapa Aceh tidak bergerak cepat. Antara lain mungkin potensi sumber daya alam banyak yang belum tersentuh. Potensi pertanian, potensi wisata ini apalagi. Potensi wisata saya pikir masih banyak yang belum tersentuh. Potensi perikanan, potensi peternakan
itu masih berjalan di tempat. Nah, inilah yang kita berharap pakar-pakar tentang peternakan, pakar-pakar tentang perikanan, pakar-pakar tentang pertanian, apa yang mereka pahami itu harus memberikan masukan kepada pemerintah untuk gerak laju mempercepat ini apa yang kita bangun. Dan pemerintah juga jangan segan menerima, kalau istilah media mungkin kritikan ya. Kalau bagi saya tidak ada kritikan dalam menata kehidupan. Yang ada itu adalah sebuah cara pandang yang berbeda yang perlu kita pikirkan. Dengan kita terima cara pandang yang berbeda itu bisa menjadi solusi jalan keluar. Kalau kita masih menganggap sebuah masukan itu membuat diri kita tidak nyaman, maka tidak akan ada pernah kebenaran yang sustainability di dalam menata ini. Oleh karenanya marilah semua masukan itu kita pertimbangkan. Oh, ini masukan ini tatarannya bisa kita handle, tapi butuh waktu yang lama. Kan ada pemetaan-pemetaan. Oleh karena itu saya pikir keterbukaan informasi, keterbukaan publik juga itu sangat-sangat kita butuhkan sebenarnya. Berarti dengan dimanfaatkan dengan dioptimalkan potensi pertanian perkebunan itu juga bisa menjadi solusi dari pengangguran di Aceh, bro. Misalnya saya tidak pakar itu ya, tapi saya akan mendengar keluhan-keluhan warga. Betapa banyak saluran irigasi kita yang belum maksimum. Kemudian ada potensi irigasi yang terlantar. Ada beberapa titik di Aceh. Jadi harusnya dipercepat itu pembangunannya. Karena kemudian kalau bicara tentang gabah, saya nggak tahu juga pola pikirnya. Ini marilah kita minta kepada pakar-pakar tentang perdagangan atau tentang gabah. Misalnya begini ya, yang saya amati kenapa tidak diproteksi petani? Jangan sampai ada kelangkaan pupuk atau apa bahan yang lainnya untuk meningkatkan produktivitas. Berani nggak kita misalnya, dan ini statement yang sangat tidak disukai oleh orang misalnya stop keluar gabah dari Aceh. Siapa yang beli? Ya intervensi negara. Anda bayangin loh, kita ada 5,4 juta. Satu hari itu satu orang tuh berapa ons memakan nasi gitu. Ya kan? Artinya kalau setengah on berarti satu hari itu berapa ton habis beras. Nah, sekarang kalau misalnya padi itu ya ditampung dari petani dan kalau sisi kalkulasinya ya kan digiling menjadi beras tapi di internal dijual kembali, tapi kalau beras boleh jual keluar, bisa nggak proteksi itu? Saya nggak paham ada regulasi, tapi kalau ada regulasi saya pikir tidak untuk meningkatkan pendapatan petani, maka itu diambil gabah itu dibeli oleh negara kita dan diberaskan, beras pun dikeluar. Ini kita kan padi itu kita jual oleh petani, itu petani beli beras lebih mahal lagi. Saya nggak paham ini sistem bagaimana tata kelola. Tapi kalau kalkulasi awam itu banyak yang bisa kita bangkitkan di sini. Saya pikir begitu. Jadi berbagai persoalan pembangunan Aceh, masyarakat, pendidikan, termasuk juga soal sumber daya alam atau ekonomi sudah Prof jelaskan. Intinya tadi semua elemen Aceh harus bersatu. Mungkin sedikit penutup dari Prof, apa untuk memulai atau memperbaiki masa lalu itu tidak mungkin. Yang jelas kita hanya bisa memperbaiki masa depan. Untuk langkah awal memperbaiki Aceh masa depan ini bagaimana saran Prof ke semua elemen di Aceh? Ya, kita harus bangun komitmen Aceh ini mau diapakan, dan kita harus terbuka di dalam penerapan komitmen itu, harus terbuka dengan berbagai elemen. Karena kan dari kita untuk kita. Jadi kalau kita masih tertutup untuk membangun dan menegakkan sebuah komitmen, maka itu tidak akan. Yang akan ada secara sosial akan sandungan-sandungan, saling menyalahkan. Saya pikir tidak perlu di dalam membangun itu saling menyalahkan, tapi menunjukkan ada yang tidak tepat di dalam pelaksanaan pembangunan itu sekaligus solusi. Yang bijak itu adalah mereka yang melihat kealpaan proses bangunan, tapi memberikan solusi. Bukan hanya di mana-mana kita lihat salah, di sini salah, di sana salah. Yang mana solusi yang harus kita gerakkan tidak pernah muncul. Aceh banyak kontribusi udah untuk nasional. Aceh Development Board juga dari Aceh, ulama juga dari Aceh.
pemilihan pemimpin secara warga juga dari Aceh, baru diikuti dengan nasional. Banyak hal yang dari Aceh. Masuknya Islam juga dari Aceh. Kenapa kita kok rendah standarisasi daripada nilai-nilai manusianya, nilai-nilai kemajuannya, nilai-nilai kemiskinannya? Ini ada apa sebenarnya? Aceh itu ada beberapa 23 kabupaten kota dan ada beberapa airport. Ya, artinya itu kan bisa jadi utang. Belam Bintang itu 1 minggu frekuensi terbangnya berapa? Berarti harus ada giat lain. Ini harus dipetakan. Jadi persoalan Aceh ini harus dipikirkan bersama, bukan hanya tugas pemerintah sendiri. Semua masukan itu harus bersuara. Tentu dengan saluran yang memang sudah ada mekanisme itu. Saya pikir siapapun Anda kalau mau memberikan kontribusi yang itu positif, waktu yang akan menentukan bahwa Anda itu bijak, Anda itu brilian atau tidak. Jadi keberhasilan pemerintah juga adalah keberhasilan merespon warganya bersama-sama pemerintah dan warga itu membangun itu bersama. Saya kira itu. Prof, terima kasih banyak pandangan Prof. Semoga pandangan Prof ini dapat menjadi masukan positif atau kontribusi untuk Aceh yang akan datang. Ya, terima kasih kehadirannya ya.